saat ini kita akan belajar terlebih dahulu untuk konsep pengorganisasian masyarakatnya. Nah, ini yang akan kita pelajari berkaitan dengan konsep dan pengertian pengorganisasian masyarakat. Kemudian terkait perencanaan pengorganisasian masyarakat. Selanjutnya tentang pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat. Keempat tentang peran petugas dalam pengorganisasian masyarakat, dan terakhir adalah tentang teknik bagaimana caranya menggerakkan peran serta masyarakat ya. Jadi berbicara mengenai pengorganisasian di masyarakat ini sebenarnya berlaku secara umum ya, tidak hanya dalam kebidanan, karena kan ini bagian dari materi sosiologi di masyarakat ya. Jadi semua cabang ilmu itu juga mempelajari bagaimana caranya menggerakkan peran serta masyarakat ya, karena ini bagian dari upaya meningkatkan taraf hidup atau mutu dari seorang individu, juga dari kelompok individu ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan konsep dan pengertian pengorganisasian masyarakat. Jadi mungkin Anda pernah mendengar terkait ini ya. Kita sedikit review saja kalau misalnya sudah. Nah, ini kenapa sih kita perlu untuk menggerakkan peran serta masyarakat ya, perlu untuk mempelajari pengorganisasian di masyarakat ya. Jadi kaitannya berhubungan dengan kondisi atau keadaan di negara kita sendiri ya. Meskipun negaranya sudah maju, sudah berkembang, kan perlu peningkatan ya. Tetapi apabila di suatu wilayah atau negara memang negaranya masih dikatakan belum maju ya, karena ternyata di negara kita itu kasus AKI dan AKB-nya itu sangat tinggi ya, maka ini perlu upaya untuk membantu menekan atau bahkan menurunkan kasus-kasus tersebut ya, karena salah satu indikator dari kemajuan suatu negara adalah rendahnya AKI dan AKB. Nah, jadi untuk permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi ya, karena faktor ekonomi ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu penduduk ya. Nah, berkaitan dengan faktor ekonomi ini itu dapat dipengaruhi oleh adanya potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia ya. Jadi sebenarnya untuk sumber daya alam kita sangat limpah ruah ya, SDM-nya juga besar, tapi kenapa untuk faktor ekonomi ini masih menjadi masalah yang masalah besar lah ya, dalam tanda kutip masalah besar di negeri kita, sehingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya ya. Berarti ada sesuatu di situ yang memang mungkin aksesnya belum merata ya. Jadi belum terjadi pemerataan terkait pemanfaatan SDM juga sumber daya alamnya. Ada tetapi tidak bisa menggunakan ya. Bisa menggunakan tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan seimbang oleh seluruh populasi yang ada di situ, misalnya gitu ya. Nah, sehingga perlu dilakukan intervensi. Intervensi ini harus dilakukan dalam keadaan dan saat yang tepat ya, apabila menginginkan hasil yang optimal. Nah, sebaliknya hasil yang dicapai bisa tidak optimal apabila intervensi yang dilakukan tidak tepat. Nah, sehingga untuk upaya-upaya dalam mengatasi hal tersebut ya harus dilakukan secara tepat dan juga harus secara optimal ya. Ya, jadi memang kenyataannya di negara kita masih banyak sumber daya manusia di dalam garis kemiskinan, dan ini menjadi penghambat ya untuk kemajuan suatu wilayah, sekaligus juga tantangan. Nah, oleh karena itu, untuk itu ya, dalam melakukan intervensi ini dibutuhkan suatu kondisi yang dinamis ya. Jadi masyarakatnya itu harus dinamis ya, terdapat dinamika masyarakat ya. Karena semakin dinamis ya, dinamis di sini mereka akan dengan mudah menerima perubahan ya. Jadi akan dengan mudah untuk melakukan perbaikan ya. Sehingga harapannya dengan meningkatnya dinamika di masyarakat ini
terjadi peningkatan perkembangan ya, baik di bidang ekonomi. Kemudian kalau ekonominya baik, harapannya adalah tingkat pendidikannya baik, kesehatannya juga baik ya, seperti itu ya. Ini latar belakang perlunya pengorganisasian di masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna pemberdayaan diri masyarakat ya. Nah, jadi intervensinya apa saja sih untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya. Yang pertama berkaitan dengan langkah-langkah atau usaha untuk mengembangkan dinamika masyarakat ya, karena ini masyarakat perlu disadarkan agar mereka bisa dinamis ya dalam menjalankan roda kehidupan di masyarakat. Kemudian dapat menciptakan kondisi agar potensi masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Jadi setiap wilayah, setiap daerah pasti mempunyai potensi. Masyarakat tersebut punya potensi, entah itu sumber dayanya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Hanya saja mungkin belum bisa untuk diasah, belum bisa untuk dikembangkan. Nah, maka kita harus menciptakan kondisi ini. Kemudian pertinggi mutu potensi yang ada. Jadi kalau sudah ada potensinya kita tingkatkan saja ya. Kemudian usahakan kelangsungan kegiatan yang sudah ada. Jadi kalau sudah ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana ya, itu perlu ditingkatkan keberlangsungannya, ditingkatkan ya. Kemudian dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan ya. Jadi kesejahteraan di sini berkaitan dengan secara ekonomi baik, kemudian kesehatan juga baik, pendidikan juga baik. Ya, ini upaya intervensinya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pengorganisasian masyarakat ya. Jadi pengorganisasian masyarakat di sini merupakan suatu proses ya, ketika suatu komunitas tertentu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya serta mengembangkan keyakinannya untuk berusaha memenuhi kebutuhan itu, termasuk menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan dengan usaha gotong royong. Nah, kalau dalam hal ini kita sebagai bidan ya berarti kita membantu untuk masyarakat tersebut ya mengidentifikasi kebutuhan di bidang kesehatan. Karena bidan kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak ya, berarti untuk optimalisasi kesehatan ibu dan anak. Tetapi tidak menutup kemungkinan bidan juga memfasilitasi untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan terkait upaya perbaikan di bidang ekonomi maupun pendidikan. Tentunya kita harus melakukan kerjasama dengan lintas sektor juga lintas program ya. Nah, untuk pengorganisasian masyarakat di sini dapat juga diartikan sebagai suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhannya, kemudian menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut, kemudian mengembangkan untuk berusaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong ya. Jadi kita masih memegang teguh prinsip local wisdom kita ya, bahwa kita masih mengedepankan asas gotong royong, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini ya untuk pengorganisasian masyarakat. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya di sini adalah tentunya untuk membangun kekuatan masyarakat. Kalau masyarakatnya kuat, harapannya adalah bahwa masyarakat tersebut akan dengan mudah untuk memberdayakan dirinya. Kemudian memperkokoh kekuatan komunitas berbasis komunitas ya, kekuatan berbasis komunitas gitu ya. Kalau saling kompak kan juga akan mudah untuk menghadapi ancaman dan gangguan dari luar ya, serta membangun jaringan. Untuk apa tujuannya membangun jaringan? Dalam hal ini untuk meningkatkan kapasitasnya ya, juga kalau dia dalam upaya peningkatan ya agar lebih mudah untuk meningkatkan statusnya ya. Kalau misalnya masih mulai merangkak naik ya akan memudahkan dia dalam mencapai tujuan untuk upaya perbaikan kondisi ya di suatu wilayah. Kemudian tumbuhkan rasa percaya diri dari masyarakat bahwa mereka mempunyai kemampuan dalam penanggulangan masalah. Nah, ini tujuan dari kita mengorganisasi masyarakat ya. Jadi peran bidan di komunitas atau di masyarakat sangat penting ya, karena kita menjadi
salah satu ujung tombak dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Dan dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan ibu dan anak itu kita berarti harus masuk ke ranah kondisi masyarakat yang memang sangat kompleks ya, termasuk di situ kita harus mengerti permasalahan ekonomi di masyarakat ya, permasalahan sosial budaya yang umum terjadi di masyarakat gitu ya. Dan intinya kita harus bisa bersinergi dengan pihak-pihak lain agar dapat membantu pemerintah setempat untuk dapat memberdayakan masyarakatnya dalam segala bidang ya, tidak hanya sektor kesehatan ibu dan anak saja. Selanjutnya pengembangan masyarakat ya. Kalau pengembangan masyarakat di sini adalah suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan partisipasi aktif dari mereka. Jadi sebenarnya ada bidan, perangkat desa, kemudian babinsa dan lain sebagainya. Itu dia hanya menstimulasi masyarakat agar dia itu berpartisipasi aktif untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka sendiri ya. Jadi bukan kita ya yang aktif. Oke, kita aktif tapi lebih ke memberikan stimulus ya, seperti misalnya upaya peningkatan kesehatan balita dengan adanya posyandu balita, atau untuk meningkatkan kesehatan lansia dengan adanya posyandu lansia. Nah, itu kan jenis UKBM ya, unit kesehatan berbasis masyarakat. Jadi yang menyelenggarakan mereka, kemudian yang pesertanya juga dari mereka, sehingga kita hanya sebagai fasilitator saja ya. Bukan kita yang menyelenggarakan, tapi mereka atas kesadaran mereka sendiri. Dengan prakarsa dari masyarakat, tetapi jika prakarsa ini tidak muncul secara spontan, perlu digunakan teknik-teknik untuk menumbuhkannya ya, demi untuk perkembangan dan kemantapan dari gerakan itu sendiri. Jadi teknik-teknik untuk menumbuhkannya maksudnya bagaimana? Ya, kita melakukan stimulasi ya kepada masyarakat agar mereka itu dapat dengan sadar ya untuk mengembangkan kondisinya. Selanjutnya community development ya, atau pengembangan masyarakat ya. Di sini proses di mana usaha masyarakat digabungkan dengan usaha dari pemerintah untuk meningkatkan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta untuk mengintegrasikan masyarakat dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka ikut berkontribusi dalam perkembangan bangsa. Ini contohnya untuk pengembangan masyarakat di sini adalah berkaitan dengan pemanfaatan dana desa. Anda pernah dengar dana desa yang didapatkan oleh pemerintah selama era kepemimpinan Bapak Jokowi? Banyak sekali dana desa digelontorkan untuk desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Pernah dengar? Pernah? Pernah? Pernah ya. Nah, ini dapat digunakan untuk pengembangan masyarakat ya. Jadi tidak hanya faktor ekonomi saja, tapi seluruh faktor ya, sosial, ekonomi, dan budaya, serta ya kesehatan di sini masuk ke faktor sosial ya. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan penggerakan peran serta masyarakat ya, yaitu mengembangkan masyarakat melalui pengorganisasian semua sumber daya masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat menjadi mandiri. Ini tujuannya ya. Kenapa perlu diorganisasikan ya? Agar lebih efektif dan efisien. Ini berkaitan dengan pencapaian program yang ingin didapatkan ya. Kemudian juga agar mandiri. Mandirinya apa maksudnya? Yaitu agar semua mampu dilakukan sendiri, tidak hanya melaksanakan tidak hanya melaksanakan saja, tapi juga harus mampu mengembangkan ya. Maka ini perlu dilakukan organisasi di masyarakat ya. Untuk pengorganisasian di masyarakat tidak hanya kita menyusun struktur organisasi, misalnya ketua, sekretaris, dan lain sebagainya, tapi lebih ke bagaimana upaya untuk merencanakan kegiatan, bagaimana upaya implementasinya, dan bagaimana upaya evaluasinya ya, sehingga apa yang kita maksudkan itu bisa tercapai. Oke, saya review lagi untuk definisi komunitas ya.
Jadi komunitas di sini yang dimaksud adalah seluruh elemen masyarakat beserta kelembagaan yang ada di dalamnya. Kemudian suatu pengelompokan sosial yang ditentukan oleh batas-batas geografis serta kesamaan nilai. Anggotanya saling mengenal dan berinteraksi. Komunitas ini berfungsi dalam struktur sosial tertentu serta menerapkan dan membentuk norma-norma tertentu. Jadi kalau kita mengacu ke komunitas, community atau masyarakat ya, itu berarti kita berbicara terkait kelembagaan. Kelembagaan di sini di mana? Ya, ada batas-batas administratifnya. Ya, misalnya komunitas RT 3 kelurahan mana ya, karena masing-masing komunitas mempunyai struktur sosial tertentu dan tentunya akan menerapkan norma-norma tertentu yang kadang berbeda dengan wilayah lain. Yaitu ini sudah ya. Selanjutnya terkait aspek-aspek dari pengorganisasian masyarakat ya. Jadi dalam kita melakukan atau memfasilitasi adanya pengorganisasian masyarakat harus dipahami 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah terkait prosesnya. Kedua, masyarakatnya itu siapa, berarti sasaran. Dan ketiga, berfungsinya masyarakat itu nanti seperti apa. Jadi yang diharapkan itu masyarakat dapat berfungsi, fungsinya yang seperti apa. Oke, ini yang pertama terkait aspek proses ya. Jadi dalam proses di sini terjadi secara sadar ya, tapi juga mungkin tidak disadari ya. Maksudnya sadar di sini bagaimana? Ya masyarakat itu paham akan kebutuhannya. Kalau tidak disadari bagaimana? Ya dia tidak menyadari. Jadi asal mengikuti proses saja, misalnya survei ya disurvei tanpa ada timbal balik atau feedback dari yang disurvei. Ya, itu contohnya. Kemudian dalam prosesnya ditemukan unsur-unsur kesukarelaan ya. Jadi kita masyarakat terutama ya yang tergabung dalam proses ini harus berdasarkan asas kesukarelaan ya. Jadi tidak mengharapkan imbalan meskipun kadang ada didapatkan imbalan setelah pengkajian data selesai gitu ya. Ini contohnya. Kesukarelaan timbul karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengatasinya, jelas. Kemudian kesukarelaan terjadi karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan kelompok atau masyarakat, yang juga jelas. Kesadaran terhadap kebutuhan dan masyarakat yang dihadapi biasanya ditemukan pada segelintir orang, kemudian melakukan upaya menyadarkan masyarakat untuk mengatasinya. Nah, ini salah satu bentuk upaya penyadaran masyarakat. Jadi biar masyarakatnya sadar akan kebutuhan kesehatannya ya, juga terkait kebutuhan sosial ekonominya, maka perlu upaya penyadaran ya. Selanjutnya menginstruksikan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengatasinya ya. Jadi ini perlu untuk dilakukan. Langkah kedua terkait aspek masyarakat. Di sini kelompok besar ya yang punya batas-batas geografis, bisa desa, kecamatan, kabupaten. Kemudian mengarah ke suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang lebih besar. Kemudian kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar, dan kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya ya. Jadi untuk masyarakat ini atau populasi sebenarnya ya, dia mempunyai batas administratif dan juga batas geografis ya. Kemudian untuk aspek ketiga adalah aspek berfungsinya masyarakat ya. Jadi untuk dapat memfungsikan masyarakat harus dilakukan beberapa langkah ya sebagai berikut. Yang pertama, menarik orang untuk mempunyai inisiatif dan dapat bekerja ya. Ini penting. Kemudian membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh keseluruhan masyarakat, serta melakukan upaya penyebaran rencana atau kampanye untuk mensukseskan rencana tersebut. Nah, ini nanti sebenarnya untuk mata kuliah PPM ini hampir sama dengan materi di komunitas ya. Jadi bagaimana kita menggerakkan peran serta masyarakat, menggerakkan komunitas ya. Ya, salah satunya langkah-langkahnya ini, kita harus selalu mempunyai ide baru ya, inisiatif dan dapat bekerja untuk dapat membentuk panitiaan ya.
Kenapa harus dibentuk kepanitiaan? Ya, agar dengan mudah dapat mengatasi masalah yang kita hadapi. Ya. Kemudian juga kita harus bisa untuk membuat rencana kerja ya, karena di sini kan kita bekerjanya dengan tim ya, sehingga ya sebisa mungkin rencananya rencana tim ya. Dan melakukan upaya penyebaran rencana atau kampanye. Nah, ini untuk kampanye saat ini kan tidak harus secara luring ya, mengumpulkan orang di lapangan gitu, tidak harus. Jadi kita bikin broadcast saja lewat WA atau apalah gitu ya, sehingga nanti bisa termasuk untuk kampanye ya. Ini sering mendapatkan kampanye lewat HP-nya. Kalau pemilihan anggota DPR sejauh ini masih lihat di spanduk baliho pinggir jalan ya. Tidak menutup kemungkinan untuk tahun depan ini sudah melalui media-media sosial tanpa adanya pamflet itu tadi. Nah, selanjutnya terkait tipologi komunitas ya. Ini contoh bentukannya. Jadi untuk komunitas ini menurut Bloom dibedakan menjadi temu muka atau face to face meeting menurut wilayah atau administrasi pemerintahan, menurut kesamaan kebutuhan berdasarkan masalah ekonomi dan berdasarkan suku budaya atau pemecahan masalah. Nah, ini untuk tipe-tipenya bentuknya. Bisa dilanjut ya terkait proses pengorganisasian masyarakat ya. Jadi dalam proses kita mengorganisasikan masyarakat harus didasari dengan adanya yang namanya kebutuhan, suatu kebutuhan bersama. Kemudian dia tidak disadari juga ya, dimana masalah dirasakan setelah adanya kebutuhan yang mendesak ya. Jadi misalnya berkaitan dengan saat ini sudah terjadi wabah, misalnya wabah difteri. Dulu anak saya tidak saya imunisasikan DPT ya. Nah, ini masuk ke upaya untuk mengorganisasikan masyarakat. Kemudian sukarela dan terakhir tidak sukarela ya. Ini juga yang perlu kita lakukan terkait Oke, berkaitan dengan memahami kondisi masyarakat di sini, maka yang perlu kita sadari adalah masyarakat itu merupakan sistem sosial ya. Dia menghasilkan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu diciptakan oleh manusia ya, oleh sistem sosial tertentu. Nah, maka kita harus memahami kondisi tersebut. Seperti misalnya budaya bantengan misalnya kalau di Malang Kabupaten ya, setiap gitu. Nah, itu kita harus memahami, oh biasanya kalau pas bantengan ibu-ibu itu jadwalnya suntik selalu mundur. Kalau ada posyandu tidak ada yang posyandu karena mempersiapkan tradisi bantengan misalnya. Nah, berarti kita harus punya strategi bagaimana caranya agar sasaran kita, kegiatan kita itu tetap terlaksana tanpa mengganggu berjalannya kebudayaan yang sudah mendarah daging di masyarakat tertentu ya. Jangan sampai program kita itu tidak beriringan atau bahkan mengobrak-abrik tatanan budaya yang sudah ada. Nah, itu kurang bijak ya. Jadi kita harus bisa bergabung lah dan bergaul, melebur ya dengan sistem sosial budaya yang ada. Kesatuan hidup manusia berinteraksi menurut suatu sistem data tertentu yang bersifat kontinu dan yang terkait. Ya, nah masyarakat di sini tadi perlu saya ingatkan kembali
bahwa masyarakat di sini merupakan sekelompok manusia yang mempunyai tujuan yang sama ya. Jadi tinggal di suatu wilayah cukup lama dan menjaga norma nilai-nilai yang sama. Dia juga mandiri dan dinamis, yaitu mampu merespon setiap rangsa yang ada. Nah, ini adalah ciri-ciri masyarakat ya. Jadi kalau tidak tinggal di suatu wilayah dalam cukup lama gitu, berarti bisa dikatakan bukan masyarakat desa tersebut gitu ya. Ini, dan di sini juga lebih mengarah ke penduduk yang nomaden. Yang berpindah-pindah sedenter ya. Kalau menetap sedenter. Ya, penduduk yang sedenter ya. Kalau nomaden kan berpindah-pindah ya, itu bisa tidak dikatakan masyarakat ya. Kalau masyarakat khusus untuk yang tetap. Selanjutnya, yang apa sih yang perlu kita pelajari dari kondisi masyarakat yang ada untuk kepentingan kita? Yang pertama, belajar keadaan sosialnya dulu. Ya, jadi bagaimana struktur kemasyarakatannya di sana, stratifikasinya bagaimana, ada tidak stratifikasinya? Ya, kemudian sistem kepemimpinannya bagaimana, dinamika sosialnya bagaimana, dan karakteristiknya atau ciri-cirinya seperti apa. Jadi ini yang harus kita pelajari. Struktur misalnya berkaitan dengan wilayah tersebut termasuk wilayah adat atau bukan ya, karena kalau dia termasuk wilayah adat itu selalu ada yang namanya ketua adat atau kepala adat, dan itu kadang kondisinya atau posisinya di masyarakat itu dia lebih tinggi daripada kepala desa ya, karena semuanya harus berdasarkan keputusan ketua adat misalnya. Nah, ini juga harus kita pelajari. Kemudian stratifikasi di sini berkaitan dengan penggolongan kelompok orang. Kan masih ada tuh di beberapa wilayah kita yang berlaku sistem strata. Jadi misalnya golongan Piai itu keturunan Ningrat, itu diistimewakan, dia pasti mempunyai jabatan yang baik di desa misalnya, entah sebagai lurah atau apa gitu ya. Ini perlu kita pelajari apakah masih ada atau tidak, karena kalau ini masih ada ya tentunya kita dalam menjalankan praktek harus menyesuaikan ini gitu. Contoh misalnya masih ada sistem struktur untuk kepala adat dan masih ada sistem stratifikasi ya, berstrata itu tadi ya. Kita kalau misalnya mau melakukan pelayanan kebidanan ya, misalnya di situ ada keluarga ketua adat dan yang bukan ketua adat ya, kita tetap harus mengutamakan yang keluarganya ketua adat gitu ya, karena kita menghormati sistem stratifikasi yang ada di situ ya. Karena walau bagaimanapun ketua adat atau kepala adat di suatu wilayah itu dia stratanya yang paling tinggi. Kemudian berkaitan dengan kondisi kepemimpinan, ini juga perlu kita pelajari ya, karena masing-masing wilayah pasti berbeda. Meskipun sama-sama dalam satu wilayah Jawa Timur ya, tetapi antara desa A dan B yang sudah beda kabupaten itu sistem kepemimpinannya berbeda. Termasuk dinamika sosialnya seperti apa itu pasti berbeda. Karakteristik di sini berkaitan dengan misalnya pekerjaan, penduduknya apa, pendidikannya apa ya. Itu akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan ya, karena kan dalam hal ini sudah mempengaruhi pola pikirnya ya. Kemudian yang perlu dipelajari selanjutnya adalah terkait budaya yang ada di sana, yaitu apa saja. Kita harus mempelajari norma atau aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang muncul di masyarakat ya. Misalnya ada aturan tidak tertulis di masyarakat tersebut bahwa setiap penduduk baru yang pindah ke sana itu harus memberikan semacam bukan upeti ya, tapi seserahan kepada ketua adat ya, karena di sana masih ada ketua adatnya. Ya, kita harus mengikuti, tapi tidak tertulis gitu. Maka penting di sini kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu ya, sebelum kita terjun ke masyarakat. Termasuk juga di sini nilai ya, yaitu terkait kebiasaan menyangkut kehidupan masyarakat luas, sehingga dengan adanya ini, dengan nilai ini, sistem nilai juga berlaku ya. Contoh ini ya, predikat haji dianggap mempunyai pemahaman yang lebih tinggi oleh masyarakat pesantren. Ini contohnya terkait nilai tadi.
Ya, kemudian bisa juga diartikan bahwa seseorang yang sudah menempuh pendidikan di atas sarjana, misalnya magister dan lain sebagainya, itu dianggap mempunyai intelektualitas yang sangat tinggi, sehingga katakanlah bidan tidak perlu memberikan edukasi. Nah, itu perlu diluruskan kembali, diwaspadai kembali. Ya, jangan sampai stigma-stigma seperti itu masih ada ya. Kadang belum tentu juga dia katakanlah klien kita S3, tapi S3-nya di bidang hukum. Kadang juga tidak mengerti terkait dasar ilmu kesehatan yang paling basic ya. Kadang juga tidak tahu. Kadang ada yang tidak tahu bahwa mencuci tangan dapat membunuh 99% kuman yang menempel misalnya. Nah, maka dari itu kita harus memberikan KIE juga, meskipun dia pendidikannya jauh lebih tinggi daripada kita ya. Selanjutnya terkait masyarakat agraris, nah ini contohnya ya, memberikan nilai yang lebih tinggi daripada tanah ya, sehingga yang punya tanah lebih luas yang paling dihargai ya. Jadi intinya pada masyarakat yang menganut sistem agraris seperti ini, dia akan lebih memandang tinggi seseorang yang punya tanah yang lebih luas daripada yang tidak ya. Ini contoh yang lain. Kemudian berkaitan dengan bagaimana caranya memahami masyarakat ya, atau sosial kita. Kan tadi prosesnya. Nah, jadi sistem sosial ini menghasilkan kebudayaan ya, itu yang perlu kita amati. Kemudian kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Intinya kelompok manusia di sini adalah sekawanan spesies yang paling besar gitu ya. Dia mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang hampir sama sebenarnya. Yang menyebabkan beda ya karena itu tadi kondisi atau keadaan ya. Jadi pada awalnya sama. Kemudian kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama ya. Ini dari kunci Ningrat. Kemudian berkaitan dengan masyarakat, itu sekelompok manusia mempunyai nilai tujuan sama, tinggal di wilayah cukup lama dan menjaga norma nilai mandiri dinamis, yaitu mempunyai respon setiap rangsangan yang berbeda. Ini ya untuk ciri-ciri masyarakat tadi. Selanjutnya ini sudah ya. Kepentingan mempelajari masyarakat. Apa sih pentingnya kita mempelajari masyarakat? Kayaknya enggak perlu ya. Jadi gini gitu ya. Nah, tetap kita perlu untuk mempelajari masyarakat ya. Apa sih tujuannya ya? Agar kita bisa lebih mengenal wilayah kita dulu ya. Ini kita dapat menggali potensi yang ada di masyarakat. Kemudian dapat menyesuaikan diri sehingga mempermudah mencapai tujuan. Terlalu banyak makan manis. Udah bobo dulu sana. Bobo dulu. Kemudian akseptabilitas ya, atau penerimaan dari masyarakat itu lebih tinggi ya terhadap kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan, karena kita sudah mempelajari dinamika yang ada di masyarakat gitu ya. Dan dalam hal masyarakat sebagai subjek ya, akan lebih memudahkan kita untuk meningkatkan jumlah partisipan dalam setiap kegiatan ya, serta kepentingannya adalah untuk meningkatkan indikator-indikator keberhasilan berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat ini. Dari sini ada yang ditanyakan dulu atau didiskusikan? Ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut berkaitan dengan merencanakan pengorganisasian masyarakat ya. Kalau tadi konsep dasarnya kita sudah
bisa memahami bagaimana caranya mengorganisasikan masyarakat, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya merencanakan ya. Jadi saat kita ingin menggerakkan masyarakat ya, dalam hal ingin mengorganisasi masyarakat yang ada dalam naungan kita, maka kita harus merencanakan bahwa setiap kegiatan ini harus berorientasi pada proyek atau kegiatan tertentu untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi setiap program itu harus berbasis proyek. Berbasis proyek berarti apa? Ada outputnya yang terukur dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat tersebut. Ini yang perlu kita ingat ya. Jadi saat kita mengorganisasi masyarakat itu kita harus mempunyai proyek ya, di mana proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada hasilnya, dapat diimplementasikan dan dapat dievaluasi ya. Kemudian perencanaan pengorganisasian masyarakat dalam kelompok komunitas dikenal dengan analisis risiko komunitas ya ini. Jadi perencanaan pengorganisasian masyarakat ini disebut juga dengan analisis risiko komunitas ya. Sebelum kita menentukan proyek atau kegiatannya apa ya, kita harus menentukan terlebih dahulu ini ya, analisis risikonya apa. Yang pertama terkait identifikasi faktor risiko kesehatan dalam komunitas. Jadi bagaimana caranya menentukan faktor risiko kesehatan dalam komunitas ya, kita mengidentifikasi demografi dan karakteristik lingkungannya ya. Jadi jumlah penduduknya berapa, komposisi laki-laki perempuan, kemudian kebanyakan itu bekerja di sektor apa ya. Karakteristik lingkungannya bagaimana, di sana banyak tidak timbunan sampah, kemudian saluran airnya gimana, berkaitan dengan pembuangan akhir dari setiap keluarga itu kemana, apakah ke sungai ataukah ada penampung tersendiri seperti septic tank untuk produk dari feses, dan kemudian ada serapan ya, tanah serapan untuk menyerap limbah dari kamar mandi misalnya, cuci baju, cuci piring gitu ya. Nah ini perlu kita kenali. Nah ini berkaitan dengan apa itu namanya PHBS juga ya. Kemudian identifikasi faktor risiko berkaitan dengan demografi dan karakteristik lingkungan. Dan terakhir adalah menentukan kriteria dan prioritas. Ini bagian dari identifikasi faktor risiko. Kemudian langkah kedua menentukan besarnya gangguan atau scoring ya. Jadi scoring ini perlu kita tentukan untuk membantu kita dalam memprioritaskan masalah. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi hubungan dengan faktor lingkungan atau etiologinya, penyebabnya, dan menentukan juga faktor berupa indikator kesehatan ya. Dan keberhasilan suatu pendekatan pengorganisasian masyarakat ini diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat ya. Jadi memang ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari masyarakat. Azan ya, break dulu. Nggak ada, udah dotnya pakai tangan aja. Di sofa.
Baik, lanjut ya. Nah, kemudian tadi setelah kita mengidentifikasi faktor risiko kesehatan dalam komunitas ya, di sini yang perlu diidentifikasi adalah terkait demografinya, karakteristik lingkungannya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor risiko berkaitan dengan demografi dan karakteristik lingkungan. Jadi faktor risiko di sini adalah terkait kondisi-kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa, misalnya berkaitan dengan faktor risiko yang mengalami malaria misalnya. Jadi berkaitan di suatu wilayah di mana dia tidak mempunyai saluran pembuangan limbah yang benar gitu, kan itu dapat berpotensi untuk bersarangnya nyamuk ya. Kemudian setelah itu kita menentukan kriteria masalah dan prioritas masalah ya. Ini bagian dari identifikasi faktor risiko. Nah, berkaitan dengan ini sebenarnya nanti lebih dijelaskan lagi di asuhan kebidanan komunitas ya. Jadi bagaimana caranya memprioritaskan permasalahan yang ada. Askep komunitas di semester berapa? Semester 4 ya? Ada nggak di semester 4? Ini semester 3 ya? Oh, nanti semester 5, semester 5 ya? Atau semester berapa? 3 ada nggak 3? Belum. Belum ya, nanti semester selanjutnya ya. Kemudian kita juga dapat menentukan besarnya gangguan dalam bentuk scoring. Ini salah nulisnya ya, harusnya nggak pakai scoring saja. Jadi scoring di sini digunakan untuk memudahkan kita dalam menentukan prioritas masalah mana yang perlu kita tata laksana terlebih awal, lebih dulu gitu ya. Jadi bisa menggunakan sistem scoring ya, dan hubungan dengan faktor lingkungan atau etiologinya bagaimana. Setelah itu kita menentukan indikator kesehatan ya. Jadi indikator keberhasilan dari upaya-upaya untuk meningkatkan faktor kesehatan itu tadi apa? Jadi saya ulangi lagi ya, tadi sebenarnya udah saya jelaskan sedikit ya. Nah, jadi upaya untuk perencanaan ini ya penggerak utamanya masyarakat itu sendiri, maka kita harus bisa untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu. Bagaimana kita untuk menggait lah ya, mengikut sertakan masyarakat setiap kita mempunyai program kegiatan ya, karena tugas kita hanya memotivasi saja. Nah, untuk perencanaan pengorganisasian masyarakat ini bisa berbentuk langsung atau direct dan indirect atau tidak langsung ya. Contohnya yang direct di sini adalah kita langsung mendatangi tokoh masyarakat atau tokoh agama. Dalam hal ini key personnya ya. Jadi si juru kuncinya dalam masyarakat itu siapa, atau ya bisa berupa tokoh adat ya kalau misalnya masih berlaku itu. Atau bisa juga melalui musyawarah kelompok atau komunitas. Jadi mengundang mereka untuk dilakukan focus group discussion terkait masalah tertentu gitu ya, itu juga bisa. Rumusan masalah dinyatakan dengan cara yang menggugah serta menarik minat dan partisipasi masyarakat ya. Jadi bisa menggunakan metode yang belum pernah ada sehingga memancing rasa penasaran masyarakat, itu juga bisa. Kemudian menggunakan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat ya. Jadi ini harus diperhatikan prinsip-prinsip ini ya, nilai sosial dan budaya yang dianut ya. Jadi di mana bumi dipijak, disitulah dijunjung gitu ya. Jadi jangan sampai kita kan saya biasanya seperti ini ya, mereka harus ikuti kita. Enggak, kita yang harus mengikuti mereka, karena kita mempunyai tujuan kan. Tujuan kita adalah untuk menggerakkan masyarakat agar dapat mengikuti program kita ya, agar program kita yang kita rencanakan itu bisa sukses dijalankan oleh masyarakat tersebut. Nah, maka kita harus mengikuti kebiasaan yang ada di sana. Selanjutnya adalah terkait untuk indirect ya, atau bentuk tidak langsungnya. Ini perlu adanya individu yang meyakini adanya masalah atau kebutuhan. Bila dilakukan tindakan tertentu akan bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan orang ini harus mampu meyakinkan pihak lain ya. Jadi kita kalau tadi itu kan langsung ke enggak, mama lagi ngajar, diam dulu ya. Bobo sana. Jadi kalau yang
direct itu langsung itu tadi kan langsung ke sasaran anggota masyarakatnya. Tapi kalau tidak langsung, kita melalui perantara agar perantara tersebut menyampaikan kepada sasaran kunci kita. Ya, misalnya ini yang dicontohkan kan sasaran tertentu ya. Yang paling gampang untuk indirect adalah kita akan menjangkau kelompok masyarakat tertentu di wilayah X misalnya. Kita tidak bisa langsung ke masyarakat itu kalau kita tidak nembusi dulu ke Pak RW-nya misalnya, sehingga kita harus mendekati RW di situ agar bisa menyambungkan kita dengan masyarakat yang ada di sana ya. Termasuk juga nanti kalau Anda berlatih untuk melakukan pengorganisasian masyarakat ya di komunitas ya di masyarakat, ya kita harus pendekatan dulu terhadap Toma dan pemerintahnya. Intinya key personnya itu harus kita pegang dulu agar membantu kita untuk mendekatkan kita dengan masyarakat sasaran kita ya. Oke. Nah ini ya, jadi upaya edukasi masyarakat adalah upaya pengorganisasian masyarakat yang dilakukan untuk mengembangkan dan merubah perilaku dalam bentuk kemampuan mandiri ya menuju peningkatan derajat kesehatan ya. Jadi pendidikan kesehatan di sini adalah bagian terpenting dari perencanaan pengorganisasian masyarakat. Namun tentunya untuk kita bisa menyampaikan pendidikan kesehatan ya kita butuh akses kan. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat kalau masyarakatnya tidak mau, tidak sadar dan tidak menyadari pentingnya itu. Nah untuk itu perlu kita melakukan pendekatan kepada key personnya tadi ya juru kuncinya lah ya dari wilayah tersebut. Oke, next slide adalah terkait model pengorganisasian di komunitas ya. Jadi yang pertama pendekatan bertujuan khusus ya. Jadi seorang lembaga yang merasakan adanya kepentingan bagi kelompok komunitas dapat mengajukan suatu program untuk memenuhi kebutuhan yang didasarkan dengan memperhatikan faktor waktu pemenuhannya bersifat segera. Ini ya kalau bertujuan khusus ya terkait adanya tujuan khusus tertentu ya. Kemudian untuk pendekatan bertujuan umum yaitu mengkoordinasi berbagai usaha dalam wadah tertentu. Jadi kita melalui suatu wadah ya. Kalau bertujuan khusus ini langsung mempunyai program mandiri tanpa kita mengikutkan atau ya mengikuti program yang ada, tetapi yang pendekatan bertujuan umum kita harus mengikuti organisasi-organisasi yang ada. Misalnya terkait untuk meningkatkan upaya kesehatan reproduksi remaja, ya kita dapat berkoordinasi dengan wadah yang mewadahi kepentingan remaja, misalnya melalui Karang Taruna. Ya berarti kita harus melakukan pendekatan terhadap pengurus-pengurus di Karang Taruna di desa tersebut ya. Kemudian untuk pendekatan proses yaitu keikutsertaan masyarakat menjadi hal utama sehingga timbul prakarsa, kerjasama dan minat mengembangkan kemampuan sesuai dengan kapasitas masyarakat ya. Jadi berkaitan dengan pendekatan proses ya bahwa kita tidak mengikuti program manapun ya, intinya kita mempunyai program mandiri tetapi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan itu keikutsertaan dari masyarakat menjadi sangat penting ya. Jadi dalam hal ini kita harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan juga minat dari masyarakat agar program-program kita bisa berjalan secara independen itu tadi. Hampir sama dengan yang bertujuan khusus ya. Selanjutnya untuk penerapan dalam kelompok komunitas, di sini kita harus memperhatikan proses masyarakat dan fungsinya. Kemudian untuk pengorganisasian masyarakat ini dikaitkan dengan pengembangan masyarakat, disebut dengan pemberdayaan atau empowerment ya, pemberdayaan masyarakat. Dan praktik di bidang kesehatan ini harus memperhatikan ketersediaan sumber data. Jadi untuk data itu kita harus ya mempunyai data ya. Misalnya kita akan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan reproduksi remaja misalnya. Ya, kita harus punya data yang valid. Jumlah remajanya berapa? Kemudian ada tidak organisasi-organisasi terkait kesehatan remaja atau organisasi kepemudaan yang sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah berjalan ataukah mungkin belum pernah sama sekali.
Kemudian kita juga harus tahu karakteristik remajanya seperti apa. Apakah remaja yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan, kemudian apakah banyak mengalami atau terjadi pernikahan remaja di sana. Itu akan sangat mempengaruhi rencana kita dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di sana terkait kesehatan remaja tadi ya. Ini contohnya. Kemudian aspek pengkajian. Nah, ini juga dalam melakukan pengkajian data yang kita butuhkan untuk merumuskan skala prioritas, kemudian rencana tindakan itu harus sesuai. Dan masing-masing kelompok di komunitas itu berbeda-beda untuk strategi pengkajiannya. Ya. Kemudian untuk aspek pendidikan atau aspek kesehatan juga ini harus disesuaikan dengan temuan kita tadi. Termasuk juga tentunya untuk aspek intervensinya di masyarakat. Ini kita harus memperhatikan nilai atau budaya yang berlaku, kemudian juga disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya, kemudian disesuaikan juga dengan minat masyarakatnya ya. Jadi kita juga harus menggali sebenarnya masyarakat di sini tuh berminatnya itu ke hal-hal yang seperti apa sih gitu ya. Kalau misalnya mereka berminat ke hal-hal yang sesuatu yang menghasilkan uang karena mereka kelompok komunitas yang sangat produktif misalnya ya, kebanyakan di sana itu pengusaha misalnya ya di daerah sentra industri misalnya. Nah, berarti kalau kita mau mengadakan acara terkait upaya pemberdayaan harus berkaitan dengan entrepreneur, sesuatu yang menghasilkan sesuatu ya. Tidak harus uang, mungkin juga bisa untuk meningkatkan skillnya mereka, kan nanti ujung-ujungnya ke uang juga ya, karena kan kemampuan skill gitu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Oke. Selanjutnya terkait untuk mencapai kondisi fungsional ya. Jadi menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja untuk kepentingan atau menangani masalah yang berhubungan dengan kegiatan kelompok atau komunitas. Nah, ini ya. Kita harus bisa mengenali orang-orang yang bisa dijadikan kader lah ya. Kader di sini ya dia role modelnya untuk dijadikan panutan pada kelompok masyarakat tertentu ya. Kalau misalnya di remaja ya berarti untuk dijadikan kader remaja. Kalau di ibu ya berarti untuk dijadikan kader ibu yang bisa menjadi contoh untuk kelompok yang lain. Kemudian membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh kelompok atau komunitas. Ini penting ya, harus tepat sasaran, tepat waktu, dan jelas. Kemudian melakukan usaha atau kampanye untuk mencapai rencana tersebut. Nah, untuk usaha atau kampanye sekarang kan kita sudah punya media sosial ya. Nah, jadi sebisa mungkin ini bisa dilakukan melalui media sosial. Maka dalam upaya pemberdayaan di masyarakat kaitannya dengan menggerakkan peran serta masyarakat ya, kita harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Ya, bagaimana caranya kita mempunyai kenalan baru di masyarakat itu ya. Bagaimana kita bisa broadcast kalau kita tidak punya nomornya kan itu. Nah, maka kemampuan komunikasi ini juga salah satu hal yang paling penting ya untuk mencapai kondisi fungsional tertentu. Karena untuk saat ini berkaitan dengan kampanye, menyebar pamflet, leaflet kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Apalagi memasang baliho kan tidak harus seperti itu ya. Atau melalui woro-woro di misalnya di kegiatan kemasyarakatan, misalnya di kegiatan Karang Taruna, kegiatan pengajian ibu-ibu, kegiatan pengajian bapak-bapak misalnya. Nah, itu juga bisa. Nah, untuk itu intinya kedekatan kita dengan masyarakat harus perlu ditingkatkan. Nah, untuk bahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat. Ada yang perlu didiskusikan untuk dua materi sebelumnya? Ada? Baik, saya rasa tidak ada ya. Langsung ke pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat. Nah, ini untuk pendekatan dalam PPM ada locally development, social planning, dan social action. Nah, untuk yang pertama adalah locally development goal, di mana pemberdayaan masyarakat ini sebagai sumber daya manusia. Ya, upaya memberdayakan masyarakat ini bagian dari sumber daya manusia. Ya, bentuk masyarakat itu harus lebih statis ya. Maksudnya dia tidak statis tapi dinamis. Ya. Dan prosesnya itu melalui upaya pendekatan ya.
pendekatan baik itu secara personal maupun secara kelompok. Dan sasarannya di sini adalah tentunya masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu kita pendekatannya bisa melalui personal tadi, kita mendekati key personnya atau tokoh masyarakatnya, kemudian bisa secara keseluruhan untuk pendekatan kepada kelompok tertentu. Tujuannya untuk apa? Pembangunan imtek, imtak, dan ekonomi ya. Tekniknya bisa partisipatif ya. Jadi teknik partisipatif adalah mengikutsertakan anggota kelompok untuk bergabung dalam program kita ya melalui metode participatory rural appraisal ya. Jadi rural di sini kan kelompok tertentu ya, bisa kelompok desa atau kelompok kota ya. Intinya membutuhkan partisipasi dari kelompok masyarakat ya. Ini tekniknya. Kemudian untuk social planning approach, jadi tujuannya di sini adalah berupa penugasan untuk pemecahan masalah ya. Task di sini adalah tugas atau project ya, di mana project tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah dan masyarakatnya siapa, yaitu yang mempunyai potensi atau kemampuan tetapi kurang mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Contohnya adalah untuk berkaitan, jadi ini menggunakan pendekatan social planning ya, pendekatan perencanaan sosial. Jadi misalnya di suatu wilayah itu dia mempunyai sumber daya, misalnya banyak sekali yang membudidayakan lele misalnya. Tetapi di desa itu kok masih banyak ya yang mengalami gizi kurang, dan bahkan ada beberapa yang mengalami gizi buruk misalnya. Nah, mereka punya potensi ya, ada sumber daya yang melimpah, tetapi mereka tidak mampu atau kurang mampu mengelola sumber daya itu. Nah, kita bantu untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga nanti bisa berdampak kepada status gizi masyarakatnya. Ini contohnya. Partisipasinya ini selektif ya, tapi juga menyeluruh. Strateginya dengan pengelolaan data dan dicarikan alat pemecahan masalah ya. Kemudian teknik pendekatannya bisa konsensus dan konflik. Maksudnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama untuk menghindari terjadinya konflik atau kepentingan antar kelompok gitu ya. Peran petugas di sini ya, kita sebagai salah satu petugasnya, karena kan kita tidak mungkin bekerja sendiri ya, itu sebagai fasilitator ya, bisa juga analisator yang menganalisis, dan bisa juga implementator yang mengimplementasikan itu, yang membantu masyarakat ya untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Media perubahannya ini ya bisa berupa data, bisa berupa organisasi ya. Ini untuk medianya, kita bisa menggunakan data-data dasar atau bisa menggunakan wadah organisasi. Selanjutnya untuk berkaitan dengan social action, di sini merupakan bentuknya adalah peran serta masyarakat ya, atau PSM. Keikutsertaan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat atau pemerintah, ini ya untuk pengertian dari peran serta masyarakat. Tingkatan peran serta di sini ada pemakai atau pengguna pertama, kedua pelaksana, dan ketiga pengelola ya. Untuk pemakai atau pengguna ya mereka hanya menggunakan atau memakai jasa yang kita tawarkan saja. Tapi kalau pelaksana dia sudah ikut membantu membantu kegiatan yang berlangsung ya. Misalnya adalah di sini berkaitan, contoh misalnya kita meningkatkan peran masyarakat dalam hal koperasi, misalnya daerah tersebut kaya akan sumber daya susu misalnya, kita bantu untuk mengoptimalkan peran dari koperasi susu misalnya, melalui, kan ada ya di daerah yang dia potensinya banyak susu, banyak sapi, tetapi tidak punya organisasi yang mewadahi untuk membantu optimalisasi dari potensi tersebut. Nah, kita katakanlah bekerja sama dengan pemerintah desa tersebut, membantu untuk mengoptimalisasikan peran dari koperasi susu untuk meningkatkan potensi ekonomi dan juga kesehatannya. Nah, kalau pemakai atau pengguna ya hanya yang beli saja gitu. Kalau pelaksana ya termasuk juga dia pelakunya, dia yang menyetorkan susu, juga kadang
dia bisa pinjam dari situ atau bisa beli produk-produk yang ditawarkan di koperasi itu. Kalau pengelola dia juga termasuk yang pengurusnya gitu ya. Ini contoh. Selanjutnya untuk teknik penggerakan peran serta masyarakat. Ini tekniknya seperti apa? Nah, ini yang pertama ya. Kita harus tahu dulu faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat. Di sini ada faktor masyarakat ya, yang pertama, yaitu kita perlu mengetahui manfaat kegiatan yang dilakukan. Kemudian juga perlu mengetahui adanya kesempatan untuk berperan serta, memiliki keterampilan tertentu yang dapat disumbangkan, serta memiliki rasa memiliki ya, bahwa kita juga ikut memiliki ya, itu perlu ditanamkan ya. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat adalah faktor tokoh masyarakat atau pimpinan atau kader ya, atau tadi key person ya. Ini harus seseorang yang disegani, dihormati, dia punya pengaruh yang besar terhadap masyarakat ya. Kenapa ini penting? Karena bagaimana mungkin tokoh masyarakatnya itu dapat membawa perubahan kalau masyarakatnya tidak percaya ya. Seperti itu. Kemudian faktor petugas. Karena gini, kenapa faktor Toma ini sangat penting? Tidak selalu bahwa upaya yang kita lakukan itu harus ada imbalannya. Contoh kalau misalnya dalam proses pemilihan kepala daerah itu mereka diiming-imingi uang ya, tapi untuk keberlangsungan program itu tidak bisa. Harus didasari bahwa mereka ada rasa segan, ada rasa percaya kepada seseorang yang mengajak mereka ya. Ini penting sekali. Kemudian faktor petugas, ini harus ramah dan supel. Ini jelas ya di kondisi apapun, untuk soft skill itu sangat dikedepankan. Kemudian faktor cara kerja, ini cara kerjanya harus terpusat dan harus ada targetnya. Ya, ini terpusat pada siapa? Terpusat pada target. Targetnya siapa? Oh, masyarakat balita misalnya. Balita. Ya, targetnya apa dengan kita melakukan peningkatan peran serta masyarakat? Oh, dengan kita melakukan pendampingan melalui program ini misalnya, nanti 1 tahun lagi balitanya yang status gizi buruk tidak ada. Kalau sekarang 10% misalnya, oh setahun lagi tidak ada. Nah, jadi harus jelas targetnya. Oke. Selanjutnya untuk teknik penggerakan PSM, ini peran serta karena terpaksa ya. Kemudian yang kedua peran serta karena imbalan, ketiga peran serta karena kesadaran ya. Ini untuk jenis-jenisnya ya. Jadi bisa terpaksa, bisa karena imbalan, bisa karena kesadaran. Harapannya adalah mereka ikut berperan serta aktif dalam upaya penggerakan masyarakat ya, dengan kesadaran. Karena kalau dengan kesadaran mereka akan melakukan dengan senang hati sehingga tujuannya akan lebih cepat tercapai ya. Hasilnya akan lebih cepat dirasakan oleh mereka karena mereka akan mengupayakan untuk mereka sendiri gitu ya. Nah, untuk teknik yang dilakukan ini bisa menggunakan ancaman. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh, kenapa? Boleh, kenapa? Ancaman bolehkah? Tidak boleh, Ibu. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa kira-kira? Ayo, yang lain. Dalam menggerakkan peran serta masyarakat kita tidak boleh menggunakan ancaman. Kenapa? Kalau menurut saya itu nanti masyarakat itu merasa Ibu, diperintah dan merasa takut Ya, seperti itu. takut, merasa diintimidasi ya. Jadi melakukan sesuatu itu dengan terpaksa sehingga dia akan kapok untuk program selanjutnya, tidak mau ya. Jadi kalaupun boleh ya untuk ancaman-ancaman yang bersifat baik, misalnya apa? Ibu nanti kalau tidak diimunisasi misalnya apa? Itu boleh nggak sih kira-kira? Bisa ya. Contohnya misalnya kita menggunakan ini kasus nyata. Ibu nanti kalau ibu tidak ikut program imunisasi, putra ibu itu seperti tetangga sebelah itu loh Bu. Dia tidak pernah ikut imunisasi apapun dari lahir sampai kelas
2 SD. Nah sekarang itu anaknya kena difteri dan dia kritis loh Bu. Kemudian tetangganya juga sama, usia 5 tahun tidak pernah imunisasi, dia meninggal. Nah itu bisa ya. Jadi ancaman-ancaman yang bersifat real, nyata, dan kejadian itu ada, masyarakat itu bisa melihat atau tahu sendiri kasus itulah. Jadi kita berangkat dari kasus nyata, bukan menakut-nakuti tapi menyampaikan fakta. Ya, itu kadang perlu disampaikan ke masyarakat. Kemudian menggunakan imbalan, apakah boleh? Kelebihannya apa? Kira-kira. Imbalan itu bisa berupa diberikan uang ya, berupa transport atau diberikan bingkisan. Boleh atau tidak? Halo, boleh atau tidak? Mahasiswanya ada banyak loh ya. Boleh atau tidak kita memberikan imbalan? Boleh. Alasannya apa boleh? Pak Ibu menjawab selagi itu untuk menguntungkan dari pihak masyarakatnya seperti transportasi tadi itu kan menjadikan masyarakat itu terbantu dari kita gitu. Iya, boleh ya. Itu salah satu kelebihannya, salah satu imbalan itu salah satu bentuk apresiasi untuk memberikan semangat bisa. Nah, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah bahwa siapapun yang menyelenggarakan program di wilayah itu karena sudah terbiasa mereka diberikan imbalan atau berupa berupa imbalan itu kan tidak harus uang ya. Itu ya terus-menerus kita harus menganggarkan itu, harus mengadakan itu. Kalau tidak ada ya mungkin semangatnya akan berkurang gitu ya. Jadi memang perlu benar-benar diperhatikan kalau kita mengadakan suatu kegiatan itu untuk keberlangsungannya nanti bagaimana gitu ya. Dan kemudian kalau kita sebagai seorang yang baru di situ, kita juga harus tanya, biasanya kalau ada suatu program apa gitu, itu bagaimana, kebiasaannya seperti apa. Kita juga harus menanyakan. Kalau misalnya tidak ada imbalan, ya kita jangan mengadakan itu, nanti kita akan kerepotan sendiri untuk keberlangsungannya. Kalau misalnya sudah terbiasa itu ya suka tidak suka ya kita harus mengikuti kebiasaan yang sudah ada gitu ya. Ini beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian menumbuhkan kesadaran melalui PKMD. PKMD itu apa? Pembangunan kesehatan masyarakat desa ya. Contohnya apa? Ya, nanti seperti yang akan Anda lakukan ya. Jadi melalui survei, kemudian melalui survei mawas diri, kemudian melalui musyawarah masyarakat desa ya. Intinya mereka menemukan permasalahannya sendiri, kemudian untuk dapat diimplementasikan guna meningkatkan status kesehatannya secara mandiri ya. Atau bisa teknik yang dilakukan secara kombinasi ya, kombinasi dari ketiganya tadi ya. Oke. Ini untuk tekniknya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan langkah-langkah pelaksanaan. Jadi ada persiapan petugas dan persiapan sosial. Persiapan petugas di sini ini melalui dinamisasi kelompok ya, yaitu melalui pertemuan rutin ya. Contohnya kalau berkaitan dengan kesehatan remaja ya adanya pertemuan pemuda. Kemudian persiapan petugas bisa dengan pendekatan kepada pejabat pemerintah ya. Ini bagian dari sikap paternalistik ya. Ini sah-sah saja dan itu memang disarankan kita melakukan pendekatan kepada yang mempunyai kewenangan di situ. Dan persiapan lapangan. Persiapan lapangan contohnya yang perlu dilakukan adalah mensurvei lokasi tempatnya seperti apa ya. Kemudian kira-kira ada tidak sumber daya pendukung, kira-kira media yang digunakan kita itu tersedia enggak di sana. Kalaupun ada tersedia, bisa digunakan atau tidak. Misalnya kita mau menggunakan LCD. LCD di sana kira-kira bisa nggak digunakan? Ada nggak colokan listriknya? Kemudian layarnya bagaimana gitu ya? Ini perlu dilakukan orientasi ya. Jadi ini penting ya untuk persiapan lapangan. Kemudian persiapan sosial
Di sini kita harus mengenali masyarakat, kemudian juga harus mengenali masalahnya dan dilakukan upaya penyadaran. Salah satu bentuk upaya penyadaran kepada masyarakat adalah dengan dipaparkannya real permasalahan yang timbul, yang terjadi di masyarakat itu. Ya, sehingga kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, ini loh realitanya. Kalau tidak dilakukan upaya perbaikan, dampaknya apa? Itu harus dijelaskan ya, sebagai bagian dari upaya penyadaran. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun rencana, ya, rencana implementasi, kemudian implementasi atau pelaksanaan kegiatan. Kita juga melakukan monitoring dan evaluasi serta dilakukan perluasan. Perluasan di sini adalah bisa dilakukan di tempat yang lain gitu ya, dengan program yang hampir sama. Oke, selanjutnya adalah terkait tadi persiapan lapangan ya. Jadi memperoleh lokasi sesuai dengan tujuan, memilih lokasi yang memungkinkan keberhasilan besar ya. Ini perlu adanya kepemimpinan tokoh masyarakat, kemudian sarana perhubungan setempat. Jadi ada nggak fasilitas untuk ke daerah tersebut yang memadai gitu? Mama tidur ya. Di sana. Ini apa? Tahu. Apa? Tahu bakso, pedes tapi. Ini Sampah. Udah sana bobo dulu. tahan dulu. Selanjutnya adalah pengalaman pelaksanaan dari program sebelumnya. Ada tidak pengalaman dari program sebelumnya? Kita harus identifikasi ya. Dan tingkat perkembangan desa. Sadek mau. Gigitin cabai-cabainya. Gigitin ada cabai. Kasih. Oke, ini untuk persiapan lapangan ya, dan tentunya dilakukan pengumpulan data. Oke, selanjutnya untuk data yang dikumpulkan apa ya, sebagai bagian dari upaya tadi ya, yaitu persiapan lapangan. Jadi data yang dikumpulkan berkaitan dengan data umum tadi ya, geografi, demografi, sarana komunikasi, fasilitas desa. Data khususnya sesuai bidang yang hendak dilaksanakan dalam proyek ya. Misalnya apa? Kalau kita kesehatan ya berarti data tentang kesehatan. Misalnya data tentang kesehatan ya berkaitan dengan jumlah kita kesehatan di kebidanan ya. Oh, berarti jumlah ibu hamil, jumlah bayi, balita, kunjungan ibu hamil dan lain sebagainya itu ya. Ini data khusus. Ya, jadi data umum penting, kemudian data khusus disesuaikan dengan spesialisasi kita. Selanjutnya data perilaku. Nah, ini perlu kita kaji, yaitu terkait kebiasaan, masalah yang dihadapi masyarakat dan persepsi masyarakat tentang masalah dan lain sebagainya ya. Ini data perilaku berkaitan dengan data khusus ya. Jangan sampai kita mengkaji data perilaku tetapi berkaitan dengan misalnya data khusus di bidang pertanian, itu tidak sesuai ya. Jadi disesuaikan. Nah, untuk persiapan sosial di sini tujuannya untuk menciptakan kondisi agar masyarakat mau dan mampu melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatannya bisa pengenalan masyarakat ya, yaitu petugas datang ke masyarakat tanpa adanya a priori, kemudian pengenalan pengenalan masalah. Di sini menurut persepsi masyarakat ya. Jadi kita menggali informasi tersebut dari masyarakat secara kualitatif ya, bukan berdasarkan data. Kemudian dilakukan penyadaran ya. Selanjutnya untuk kriteria masalah ya, di sini ditentukan dari banyaknya warga masyarakat yang merasakan masalah tersebut. Kemudian kita juga mengkaji dampak buruk dari masalah yang ada. Kemudian mudah tidaknya masalah diatasi, pentingnya masalah menurut subjektivitas masyarakat, dan tiap-tiap masalah diberi nilai, kemudian yang paling tinggi nilainya mendapatkan prioritas untuk ditanggulangi. Nah ini ya. Jadi dalam menentukan kriteria masalah, ini adalah poin-poin pentingnya yang perlu kita perhatikan ya. Ini langkah selanjutnya untuk upaya penyadarannya. Jadi masyarakat menyadari masalah yang dihadapi dengan mengenal potensi yang dimiliki dan ikut secara aktif mengatasi masalah yang dihadapi. Cara yang dilakukan bisa dengan penyuluhan, bisa dengan pemanfaatan situasi tertentu ya. Tadi misalnya berkaitan dengan adanya kondisi di desa X ya, ada 2 warga desanya yang terkena difteri ya. Ini
kondisi nyata ya di wilayah Puskesmas Arjowinangun Malang beberapa waktu yang lalu ya, bulan kemarin ada 3 orang yang terkena difteri ya, 2 orang adalah kakak beradik, 1 orang bukan ya. Jadi yang meninggal sudah 2 orang ya, yang 1 kritis ya. Itu riwayatnya memang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali dari lahir, karena itu kepercayaan agama dan budaya ya. Kemudian dilakukan juga dengan anjang sana ya. Anjang sana itu ya kita mengunjungi kelompok tertentu dan dilakukan survei mandiri ya. Ini ya, mandi, minum dulu. Selanjutnya untuk penyusunan. Mama, tapi aku makan tak. Iya, mama lagi ngajar, diam. Kalau aku makan tak dulu ya baru mandi. Ya, kemudian untuk Janji mah. bisa diam nggak? Janji mah. Iya. Kemudian untuk penyusunan rencana di sini ya, data dari masyarakat ya, kemudian anjang sana diolah, disajikan dalam pertemuan desa, kemudian disusun sebuah rencana kegiatan untuk menanggulangi masalah. Kemudian petugas hadir untuk memberikan nasihat teknis sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Untuk kepentingan monitoring, evaluasi perlu dicantumkan tujuan yang dicapai, cara mencapai tujuan, dan masukan yang diperlukan dan target yang disusun. Nah, ini untuk penentuan rencana itu kita harus bersama-sama dengan masyarakat ya. Jadi bukan kita yang menentukan. Kenapa sih kok bukan kita yang menentukan? Ya karena untuk mereka sendiri kan kita menggerakkan peran serta masyarakat. Kalau kita yang menentukan rencana, itu berarti yang melaksanakan perencanaannya, yang mengimplementasikan kan kita. Nah, kalau mereka yang menyusun rencana ya otomatis harus sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka bisa mengukur sendiri untuk ketercapaiannya gitu ya. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan ini yang paling berperan penting adalah kader di desa ya. Maka dari itu dalam upaya penggerakan peran serta masyarakat kita harus bermitra dengan kader yang ada ya. Perlu monitoring untuk deteksi dini bila timbul masalah segera dapat ditangani ya. Ini kita harus merencanakan cara monitoringnya. Kemudian hasil monitoring juga perlu dikomunikasikan kepada warga ya. Ini penting. Evaluasinya, nah evaluasi di sini merupakan alat pengendalian untuk menilai keberhasilan atau kemajuan program. Hasil evaluasi perlu dikemukakan dan dibahas bersama dengan warga lainnya, dan perlu tindak lanjut untuk penyempurnaan dan perluasan program. Nah, untuk itu penting ya, dalam merencanakan suatu program kita harus merencanakan rencana evaluasinya. Jadi evaluasi dan monitoring dilaksanakan setiap berapa bulan sekali, apa yang dievaluasi itu perlu. Selanjutnya ini terakhir ya, terkait peran petugas dalam pengorganisasian masyarakat. Peran kita sebagai apa sih sebagai petugas? Peran petugas kesehatan dalam pengembangan komunitas. Di sini peran yang besar pada awal usaha pengembangan dan berangsur berkurang karena dialihkan kepada masyarakat semakin besar. Pendelegasian wewenang disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan masyarakat. Ini ya. Jadi intinya di awal-awal mungkin tugas kita agak berat ya, karena untuk mendelegasikan wewenang kita harus melatih dulu masyarakatnya melalui apa? Melalui kader ya. Jadi harus ada delegasi wewenang dengan melatih kader-kadernya untuk bisa mendirect masyarakat, mengarahkan masyarakat. Persyaratan petugas kesehatan dalam pengembangan komunitas ini ya, mampu melakukan pendekatan serta merebut kepercayaan masyarakat, mampu bekerja sama dan membangun saling percaya bersama masyarakat. Ini ya intinya komunikasi itu sangat penting, kemampuan berkomunikasi secara personal, interpersonal, intrapersonal gitu ya. Mengenal sumber daya yang tersedia serta narasumber yang diperlukan, mampu berkomunikasi dengan baik, kemampuan profesional untuk pendekatan pada Toma, mengenal masyarakat berikut lingkungannya, memiliki pengetahuan dasar atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk diajarkan pada masyarakat ya. Misalnya kita mau mengajarkan bagaimana caranya untuk memanfaatkan produk olahan susu misalnya, ini contoh ya. Ya berarti dia harus punya kemampuan dalam hal itu, tidak hanya tahu secara teori tapi juga skillnya bisa, dan menyadari keterbatasan diri sendiri sehingga tahu kapan harus berhubungan dengan tenaga ahli ya, atau konsultasi ya. Kita harus tahu batasan diri, kemampuan kita, skill kita sampai di mana, ini harus tahu. Selanjutnya persiapan petugas ya, yang perlu dipersiapkan apa saja. Ini tujuannya sebagai kesepakatan dan kekompatan petugas ya, dengan pendekatan dan pelaksanaan kegiatan, keterampilan petugas dan kesiapan dalam tim, keterampilan dalam aspek teknis program, keterampilan pendekatan non-direktif ya, dukungan pejabat formal, dan diperolehnya lokasi yang sesuai tujuan. Ini tujuan untuk persiapan dari petugas ya, ini tujuannya.
Ya, saya rasa itu saja ya. Untuk implementasinya kan tadi sudah. Ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, mari kita simak terkait contoh hasil pemberdayaan masyarakat desa ini ya. Saya stop share dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Terdengar? Terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kepala Desa Ngerang. Tahun 2014 Desa Ngerang statusnya berubah menjadi desa tertinggal. 2017 desa berkembang. Di akhir 2017 status Desa Ngerang menjadi desa maju. Alhamdulillah itu berkat adanya bantuan dana desa utamanya. Yang tadinya kemiskinan di atas 50%, sekarang tinggal 31%. Alhamdulillah. Yang tadinya kantor desa Timbu nggak punya pustu, nggak punya sarana olahraga, jalan keadaan 2013 ke sana ini masih batu-batuan sama tanah. Alhamdulillah saya punya daerah desa sekitar 5 kilo 600 kita pagi semua. Alhamdulillah penyediaan mobil kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, alhamdulillah dari dana desa saya sudah beli 1 unit. Peningkatan honor guru PAUD termasuk setelah 2 unit saya membangun gedung PAUD dari dana desa. Alhamdulillah itu ke pemberdayaan pendidikan. Industri tas rumahan ada di sana ini, industri bordel ada di sana ini. Jadi untuk melancar, termasuk petani pangan atau petani hortikultur. Alhamdulillah setelah dibangun dan jalan ini untuk membawa barang yang saya sebutkan sangat panjang sekali. Alhamdulillah dibangun ini peningkatan kapasitas kemarin di bulan Juni Banjarnas 1 kilo 300 sampai batas dari ibu kota desa ke Kedusunan 4. Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di semua dari mulai infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan dana desa tetap ada, Pak. Jangan sampai tidak ada gitu. Ya, ini salah satu contoh upaya pemberdayaan masyarakat melalui dana desa ya. Selanjutnya saya contohkan berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat ya. There is another project that needs more people, so I will move you to work on. Sudah terlihat ya? Terlihat dan terdengar? Terlihat dan terdengar Ibu. Sudah Ibu.
kesan pertama pada saat saya masuk ke kebun praktek BPLN Yogyakarta Turi ini adem ya, dingin gitu ya. Di sini komplit dari mulai hortikultura, kemudian ada peternakan, kemudian ada perikanan, terutama bisa untuk pelatihan bagi ibu-ibu dalam rangka menambah penghasilan keluarga dengan cara menanam hidroponik. Kemudian kalau memungkinkan untuk keindahan di rumah masing-masing juga bisa belajar dengan bagaimana menata atau menanam tanaman bunga-bunga hortikultura. Pertama sekali saya mengunjungi balai yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pemandaran Kepentingan dan Transmigrasi. Saya sangat berterima sekali dengan balai ini, sehingga nanti akan sampaikan ke pimpinan supaya balai seperti ini diwajibkan pada balai-balai lain di tempat lain, sehingga ini akan menjadikan komoditas untuk masyarakat dan juga objek wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat luas di sekitar sini terkait dengan balai ini. Saya menyambut baik dan sangat terkesan di suasana Demplot di Sangkringan di BPLN Yogyakarta. Ini sangat memotivasi dengan adanya peternakan ayam dan lainnya seperti ini di balai-balai yang lain. Jadi di samping ini bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat balai, juga yang paling penting dari SDG ini adalah kita juga tingkatkan terkait kompetensi para PSM dan para SDM yang ada di balai. Ini sebagai suatu contoh bahwa kami dari Kementerian juga bisa men-sharing berbagai macam pelajaran-pelajaran baik itu yang bertanam, peternakan, dan juga bisa meningkatkan kapasitas dari masyarakat, bahkan juga dari teman-teman perangkat desa, bisa dimanfaatkan ketika mereka pulang kembali ke desa masing-masing, menerapkan apa yang ada di sini. Jadi di sini betul-betul sebagai ajang pembelajaran yang real, yang nyata, bukan hanya teori saja, yang bisa langsung diterapkan kepada masyarakat secara umum. Mudah-mudahan apa yang sudah dirintis oleh BPLN Yogyakarta ini bisa dicontoh di BPLN lainnya, sehingga apa yang menjadi kegiatan di dalam Purkades dan kegiatan dalam bidang desa, transmigrasi, serta daerah tinggal itu semuanya ada contoh terapannya. Pertama, tentunya saya sampaikan terima kasih yang tiada terhingga dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta yang telah memfasilitasi rapat koordinasi untuk melakukan review pertengahan tahun program kerja di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Saya rasa ini adalah tempat yang luar biasa, tempat yang memang bisa menjadi sarana pembelajaran untuk oleh siapapun, terutama dalam mengembangkan program-program yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Demonstration plot atau demo yang ada di Turi ini bisa menjadi katakanlah ruang pembelajaran bagi siapapun untuk membangun desanya, untuk membangun wilayah transmigrasi, menuju desa yang mandiri, menuju kawasan transmigrasi yang menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi di wilayah ataupun di wilayah-wilayah sekitar. Selamat kepada teman-teman Balai Latihan Masyarakat, Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta yang telah istilahnya menciptakan satu areal yang sebelumnya 2 tahun yang lalu sehingga saya datang ke sini. Ini hanya sebagian besar, istilahnya hanya ditanami oleh tanaman salak, sekarang aneka ragam sudah dihadirkan di sini. Selamat, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demplot BPR. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Tadi adalah contoh dari upaya untuk memberdayakan masyarakat desa ya. Nah, sekarang jadi kira-kira ya ini diskusi bersama ya, nanti bisa didiskusikan program seperti apakah yang bisa diinisiasi oleh bidan guna memberdayakan masyarakat desa dengan sumber daya tertentu ya. Jadi misalnya Anda berkunjung ke daerah X ya, di sana banyak dijumpai kasus ibu hamil yang mengalami anemia misalnya. Kemudian desa tersebut sebenarnya kaya akan sumber daya alam subur misalnya di sana. Ditanam apapun selalu bagus hasilnya. Nah, kira-kira bentuk pemberdayaannya seperti apa ya? Silakan nanti untuk kelas berdiskusi ya. Jadi nanti ada 4 kelompok seperti kemarin, dan di pertemuan yang akan datang saya akan menanyakan kembali terkait program apa kira-kira yang bisa dilakukan ya. Karena nanti sebagai bidan di komunitas kita harus mempunyai program yang bisa, program pemberdayaan ya, yang dapat mendukung ya tercapainya program
kita terkait upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Ya, saya rasa itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk materinya sudah saya upload ya, nanti bisa dilihat lagi untuk pertanyaannya ya. Jadi tadi beberapa contoh upaya pemberdayaan masyarakat ya melalui yang pertama adalah terkait penggunaan dana desa ya untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di desa tersebut, itu salah satu bentuk pemberdayaan juga. Kemudian yang kedua terkait pemanfaatan tadi ya sumber daya yang ada di desa. Jadi kita tinggal mendatangkan ahli saja, misalnya tadi terkait ahli hidroponik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nanti program kita seperti apa? Anda sudah pernah praktek di PMB kan, di daerah tertentu. Nah, nanti bisa menggunakan beberapa contoh itu ya. Silakan untuk kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk pertemuan yang akan datang kita diskusi itu dulu sebelum materi selanjutnya. Ada yang perlu didiskusikan? Ada? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan Mbak Tabita. Programnya itu apakah perlu dibuat seperti makalah atau mungkin PowerPoint atau hanya menyampaikan biasa? Diskusi biasa saja ya. Nanti saya lihat lagi untuk uraian di RPS-nya apakah diperlukan untuk membuat makalah atau tidak, tapi dibuat PPT seperti biasa saja lah wis. Uraian diskusi karena tidak ada tagihan untuk penilaian makalahnya ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Jadi agar saya bisa melihat pemahaman Anda sejauh mana terkait program ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Sudah cukup? Kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya.